Oke, kita lanjut ke konstitusi sebagai tugas yang kemarin. Jadi kemarin itu bahwa kalian mendapatkan kerjaan atau instruksi untuk mencari konstitusi itu setiap zaman, bagaimana keadaan pemerintahannya, keadaan hukumnya, itu sebenarnya di internet cukup banyak. Cuma memang kalian mungkin kebingungan bagaimana maksudnya ya. Oke. Karena memang banyak miskomunikasi di dalam daring ini. Terkadang kalau tulisan WA aja kita baca kadang-kadang salah paham. Oke, kita lihat ya. Kita langsung ke konstitusinya dulu. Kemarin kan hanya secara singkat ya. Jadi konstitusi ya, ini kalau di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar. Setiap negara di dunia memiliki konstitusi atau dasar hukum yang berbeda-beda. Perlu diketahui, konstitusi itu berlandaskan yang namanya Pancasila. Berlandaskan yang namanya Pancasila yang untuk di Indonesia. Jadi beda-beda ya, setiap negara beda-beda. Kita lihat di sini kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar, ya itu sebagai hukum tertinggi. Ya, jadi hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar. Oke, di sini ada menurut Sri Sumantri 87, konstitusi itu ada memiliki hal-hal pokok ya. Tidak perlu ditulis ya. Nanti saya kasih untuk slide-nya. Tidak perlu takut, dan ini saya akan posting materi ini ke YouTube, jadi kalian bisa mengulang-ulang ya, karena belajar cuma lewat Zoom ya, nggak akan maksimal. Pak, saya mau ngambil barang bentar ya Pak. Di situ ada yang pertama jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Jadi konstitusi itu mengatur sebelum tahun 99 pun, sebelum Undang-Undang Nomor 39 ya, tahun 99 ya. Jadi ada undang-undang ya. Ini ya, undang-undang Undang-Undang Nomor pakai emu saja 39 tahun 99 atau 1999, ini memuat tentang hak asasi manusia. Ini memuat tentang hak asasi manusia ya, atau HAM. Nah, tuh. Nah, sebelum adanya ini, itu hak asasi manusia berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kalau kita berbicara konstitusi. Di Pancasila ya ada, tapi konstitusi hukum dasar kita adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh ya, pasal 1 sampai 37. Nah, Indonesia sudah memiliki undang-undang tersebut sebelum undang-undang, ini UU ya, UU, bukan ada UUD-nya ya. Ini undang-undang aja, sorry. Jadi Indonesia sudah memiliki undang-undang yang membahas tentang HAM di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ bahwa di pembukaan alinea pertama, alinea kedua, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, itu adalah HAM ya. Dan kemudian tahun 99 dikeluarkanlah undang-undang. Dan undang-undang ini adalah aturan atau hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-undang itu aturan di bawah Undang-Undang Dasar. Ya, jadi ini di bawahnya ini, ya. Jadi undang-undang adalah di bawahnya Undang-Undang Dasar. Jadi untuk menegaskan tentang hak asasi manusia, dibuatlah undang-undang. Jadi di dalam pembuatan undang-undang tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Ya, itu penting. Itu tentang jaminan ya. Kemudian kita lihat susunan ketatanegaraan. Susunan ketatanegaraan suatu negara di Indonesia itu kalau mau ngurus negara itu disusun aturannya. Kalau nggak disusun gimana? Ya. Contoh pasal 4 di dalam Undang-Undang Dasar 45. Presiden itu harus berasal dari ataupun orang Indonesia. Ya, bukan orang lain ataupun orang di luar negeri. Ya kan?
Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar juga diatur bagaimana presiden itu memerintah maksimal hanya 5 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali. Ini maksimal 2 periode, jadi 10 tahun aja bolehnya. Nah, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Di Indonesia ada 2 hukum. Ada namanya HTN. HTN. Ini hukumnya ya. Ada namanya hukum tata negara. Ya, kemudian ada hukum administrasi negara. Ada HAN. Ya. Kalau kalian nanti masuk hukum, ya ini saya kenyang makanya ini ya, belajar ini. Nah, HTN dan HAN itu sama-sama mempelajari ataupun membahas tentang ini, nomor 2 dan nomor 3. Jadi bagaimana menjalankan sebuah negara, bagaimana pembagiannya. Pembagian di Indonesia itu ada 3 pembagian kekuasaan. Ada 3 pembagian kekuasaan ya kalau di Indonesia. Yang pertama ada eksekutif atau presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya atau menteri-menterinya. Ya, yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif. Legislatif itu ada DPR, DPD dan MPR. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu adalah ada MA, MK dan KY. Sedangkan kalau eksekutif tadi dia tentang ataupun memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian legislatif memegang kekuasaan pengawasan dan perancangan undang-undang sebagai wakil masyarakat atau biasanya dipanggil wakil rakyat ya, sering dikenal seperti itu. Dan yang ketiga adalah yudikatif atau lembaga hukum, yang ngurusin hukum itu adalah bagiannya yudikatif ya. Jadi pembagiannya itu ada 3 tadi ya. Diingat kalau di Indonesia ya, itu perlu diingat itu cuma di Indonesia, beda-beda setiap negara. Yang pertama tadi di bidang pemerintahan, ya, ada eksekutif ya. Nah, eksekutif itu susah lah pakai ini. Ada eksekutif ya. Oke, kita lanjut ke fungsinya. Kita tadi ini sebenarnya umum, tapi saya serempet-seremetkan ke Indonesianya sebagai pengetahuan umum. Kemudian fungsinya sebagai pegangan. Ya, di dalam kita menyelenggarakan negara harus ada pegangannya. Bagaimana sebuah negara tidak ada hukum? Ya, kalau nggak punya hukum, waduh bisa kacau balau ya. Kemudian sebagai aturan dasar negara. Jadi negara ini memang harus memilih aturan dasar dalam menjalankan. Ya. Oke, kita. Nah, ini yang kemarin ya, yang ditugaskan kemarin ya. Kita lihat. Kemarin itu ada 18 Agustus sampai ini ya, dulu ya. Ada 18 Agustus sampai ke 27. Ya. 18 Agustus sampai ke 27 Desember 1945 itu berlakunya Undang-Undang Dasar ya 1945. Sorry ini salah ya. Ini ya. Nah, oke. Ya, ini berlakunya ya sampai sini. Hanya sampai ini salah. Aduh. Nah, ini yang benar ya. Ini hanya berlaku hanya 45 sampai 49, berarti hanya berlaku 4 tahun. Dan ini disahkan oleh siapa kemarin? Oleh PPKI. Ya, PPKI kemarin ya 18 Agustus dan hanya berlaku di sini karena banyak pergolakan ya. Dan kemudian di sini ya. Nah, kemudian diganti dengan konstitusi RIS ya. Ini hukumnya ya. Kemudian diganti lagi hanya berlangsung selama 1 tahun, hanya berlangsung 1 tahun dan diganti lagi dengan undang-undang sementara atau UUDS. Dan kemudian dekret presiden akhirnya mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan mengalami perubahan tahun 99 ya atau amandemen itu perubahan artinya ya.
amandemen itu perubahan sampai ke 2002. Nah, ini perubahan Undang-Undang Dasar itu terjadi tahun 99, 2000, 2001, 2002. Jadi ada 4 tahun di sini ya. Oke, kita lanjut ya ke per undang-undangnya. Oke, kita akan bahas yang ini dulu. Kita ke sini ya. Setelah tanggal 17 Agustus 1945 diadakanlah rapat PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan pada waktu itu ini ya disahkan 45 ya. Dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Ya. Setelah itu dimuat di berita, dan Indonesia pada waktu itu hanya bisa menyiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia itu melalui radio. Ya, kita belum punya media lain ataupun seperti televisi segala macam itu kita masih belum punya. Ya. Ferdinand mana ini Ferdinand? Ferdinand tidur ya? Kamu nanti, aduh, nggak ngerti. Enggak, Pak. Agama aja tidur kemarin. Nando mana Nando? Nando? Nah ini kan Nando kan dia pakai profil lain ya. Nah kan, ketahuan deh. Nanti kalau saya langsung remove saja ya. Saya tidak perlu basa-basi. Oke, karena ini materi penting dan sangat susah kalau nggak ya, karena kalian pasti kemarin itu kan nggak ngerti. Nah, berarti kan jalannya pemerintahan. Yang pertama tugasnya tentang jalannya pemerintahan. Oke, kita yang pertama ini ke hukum dulu. Nah, ini adalah hukumnya, ya tentang hukum. Nah, ini tentang hukum. Ya, ini tentang hukum. Ini tentang hukum. Kemarin tugasnya ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ataupun dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada memiliki 3 bagian. Berarti tentang hukum ya. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasan. Penjelasan itu seperti pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, itu adalah bunyi ataupun penjelasan. Dan batang tubuh sendiri itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 4 pasalnya ya, dan di sini ada ayat-ayatnya ya. Di sini ada tambahannya. Ini adalah pasal tambahan. Nah, ini tentang hukum. Nah, kalau tentang pemerintahan kemarin tugasnya negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kesatuan di sini karena Indonesia ini berdasarkan kepulauan ya. Indonesia bentuknya kepulauan tuh banyak. Maka terdiri dari pulau-pulau, maka wajib disatukan. Makanya di sini ada kata kesatuan atau NKRI. Nah, ini berarti bentuk pemerintahan. Gila, akhirnya masuk. Kemudian, kepala negara dijabat oleh presiden, diangkat melalui pemilihan. Ini adalah tentang pemerintahan. Jadi, pada waktu itu, presiden, walaupun pada tanggal segini, tanggal 18 Agustus, hanya ditunjuk secara aklamasi, tapi setelah itu harus ada diadakannya pemilihan. Ya, pemilihan umum Indonesia pertama kali diadakan tahun 1955. Ya, itu secara umum. Ya, kalau pada waktu itu hanya dalam bentuk anggota DPR saja yang memilih. Dan di sini tentang pemerintahan masih. MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR itu ada terdiri dari DPR, ya. Kemudian ada DPD atau DPA.
atau Dewan ini, DPA ini artinya Dewan Pertimbangan Agung ya, dan di sini ada Senat. Senat ini perwakilan dari daerah-daerah ya, jauh-jauh karena Indonesia ini kan terbagi dari daerah ya, jadi ada perwakilan. Nah, jadi MPR ini terdiri dari DPR, Senat, dan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Itu tentang pemerintahan. Dan yang mengangkat presiden dan wakil presiden, yang mengangkat dan memberhentikan wakil presiden dan presidennya adalah MPR yang mengangkat. Setelah menang, calonnya menang, maka yang mengangkat adalah MPR. Ketika presiden menyalahi aturan atau menyalahi menggunakan kekuasaan dengan salah, maka MPR pula yang menurunkan dengan menggunakan penyelidikan yang sudah ditentukan oleh hukum administrasi negara tadi atau HAN. Ya. Kemudian Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Ini tentang pemerintahan juga. Ya, berarti Presiden RI harus tunduk terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak boleh dia menyalahi dari Undang-Undang Dasar 45. Contoh, dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan melanggar hak asasi manusia. Contoh misalkan gini, Presiden membuat aturan. Presiden punya peraturan nggak Pak? Punya. Dia namanya peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah itu dia membuat peraturan nggak boleh misalnya seperti ini. Di Indonesia semua warga negara Indonesia harus memiliki agama A. Semuanya harus sama agamanya, nggak boleh. Maka dia melanggar Undang-Undang Dasar. Maka dia melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia tidak boleh. Kenapa? Karena peraturan pemerintah atau PP itu di bawah undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Kalau mau buat aturan tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar, ya, tidak boleh melanggar ini, ya. Tidak boleh melanggar. Maka kalau melanggar, maka PP-nya tidak berlaku. Nah, makanya harus cari pemimpin yang amanah. Maka PP tidak akan berlaku kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menteri-menteri negara, ya, membantu presiden. Menteri itu ditunjuk oleh presiden. Jadi presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya sesuka hati. Contoh seperti Jokowi, ya kan? Erick Thohir sebagai ketua saat pemilihan presiden dia. Jadi ketua untuk kampanye, ketua kampanye. Dia terima kasih kepada Erick Thohir mungkin, ya, dan menganggap bahwa Erick Thohir luar biasa hebat di dalam menjalankan industri, kemudian ditaruh ke BUMN. Jadi seperti itu ya. Jadi menteri itu terserah dari presiden, tidak boleh diganggu gugat. Yang milih-milih dia. Kenapa? Karena menteri itu adalah pembantu presiden. Ya, ini tentang pemerintahan. Kemudian lembaga tinggi negaranya. Pak, presiden tuh boleh pilih berapa menteri, Pak? Bebas, tergantung lembaga yang ada saat ini atau saat itu. Ya, kalau tentang pendidikan ya Menteri Pendidikan satu, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, ya kan? Menteri Perdagangan ya satu, ya Menteri Perdagangan. Kemudian Menteri Luar Negeri ya satu, berarti Menteri Luar Negeri menjalankan apa? Hubungan antar negara, perlu berarti. Kemudian untuk menjalankan kepentingan sipil, oh kita membutuhkan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, pilih satu orang. Kan ada, ya kan, Tito Karnavian. Kemudian butuh bagian olahraga. Oh, berarti pemuda dan olahraga. Berarti butuh menteri di bidang pemuda olahraga. Ini bagi-bagi. Berarti ada ketua sama anggota ya, Pak? Dia hanya menteri. Menteri itu dia ada bawahannya ekselon, ya, PNS. Oleh staf Pak, yang berhentikan menteri siapa? Kenapa? Yang memberhentikan menteri adalah presiden. Jadi kalau misalkan besok dia kerjanya bagus, besoknya dia mau pecat, ya terserah presiden. Biasa disebut dengan reshuffle. Ya, reshuffle kabinet. Nah, kalau kumpulan menteri-menteri itu namanya kabinet. Kabinet kerja, ya kan? Kabinet gotong royong, terserah mau dibikin namanya apa. Yang penting namanya adalah kabinet.
yang terdiri dari menteri. Sedangkan menteri adalah pembantu presiden. Ya. Jadi menteri itu pembantu ya, pembantu presiden tapi. Bapak, Apa? bilangnya Bapak presiden itu harus membuat harus menaati UUD kan, Pak? Iya. Nah, terus kalau dia kayak Bapak tadi itu kayak kayak negaranya harus pilih negara agama A gitu, tiba-tiba kan itu nggak boleh kan, Pak? Nggak boleh. Nah, nanti berarti harus dipecat dong, Pak? Oke, jadi gini. Kalau dia bikin peraturan seperti itu, bikin peraturan pemerintah, seluruh warga negara mulai besok harus ganti agama A semuanya, gitu kan? Berarti dia melanggar pasal 29 ayat 1 maupun 2 Undang-Undang Dasar 45, maka sudah melanggar. Dan ketika melanggar, maka DPR pada saat itu atau saat ini dia wajib mengajukan namanya hak DPR atau hak interpelasi. Hak interpelasi itu adalah hak untuk bertanya kepada presiden atau mengklarifikasi apakah benar. Jadi dipanggil presiden. DPR berhak ataupun memiliki hak untuk memanggil pemerintah. Dipanggil dan tanya. Di situ ada namanya tabayun atau mengklarifikasi atau bertanya. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari kan juga begitu. Di dalam kita menyelesaikan masalah ataupun mendengar masalah, jangan dulu langsung mengejudge ya. Kita tanya dulu ya kan. Bapak Presiden, apakah benar seperti ini? Alasannya apa? Ketika dipandang salah, maka DPR wajib ataupun bisa mengeluarkan yang namanya hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan. Dan kalau sudah melakukan penyelidikan, dia bisa mengajukan kepada MPR. Nanti MPR atau ketua MPR sekarang siapa namanya? Ketua MPR saat ini namanya Puan Maharani, cucu dari presiden pertama. Ya. Nah itu bisa memberhentikan kalau memang sudah fatal. Tapi kalau bisa diatasi, ya itu ya sudah, karena melanggar Undang-Undang Dasar tidak bisa berlaku dan presiden mengaku bersalah dan tidak akan memperbaiki, ya nggak masalah, tidak langsung pecat. Jadi ada sesuatu yang tidak berat dan berat, ya. Dan misalkan korupsi, ya, kemudian kejahatan perang ataupun genosida atau pembunuhan massal suatu suku, ras, nah itu baru, ya. Jadi kejahatan kemanusiaan dan lain-lain yang memang keras ya atau korupsi besar-besaran ya itu wajib ya diganti. Oke. Dan kalau presiden tidak sanggup melakukan kesalahan atau meninggal atau mangkat, maka yang menggantikan adalah wakil presiden. Kalau ternyata presiden dan wakil presidennya sama-sama melakukan tindakan dan harus diberhentikan, maka yang menggantikan sementara negara ini, yang menjalankan negara ini adalah ada 3 orang. Siapakah dia? Yang pertama ada Menteri Luar Negeri untuk menjalankan bilateral dan multilateral ya. Kalau di IPS kalian sudah tahu pasti ada regional juga. Dan kemudian untuk menjalankan dalam negeri adalah Menteri Dalam Negeri, dan yang terakhir adalah Menteri Pertahanan. Nah, di situ Menteri Luar Negeri ada Rini, Menteri Dalam Negeri ada Tito, kemudian Menteri Pertahanan ada Prabowo. Nah, di situ yang bisa menjalankan ketiga, 2 presiden telah diberhentikan. Sementara nanti di DPR itu baru melakukan rapat, ya. Jadi nggak sembarangan ya, cukup panjang jalurnya. Dan DPR juga harus bikin tim untuk menyelidiki ini gitu ya. Berarti Pak DPR-nya kan rapat Pak, berarti mereka pemilihan ulang buat presiden yang baru gitu Pak? Ya, diganti gitu. Kan sesuai dengan sila keempat kan, berdasarkan perwakilan dan musyawarah dan mufakat. Oke, kita lanjut. Bagus ya pertanyaannya. Berarti connect. Siapa tahu di sini ada yang mau jadi wakil rakyat, boleh. Oke, kita lanjut ke RIS. Tadi itu adalah konstitusi dari 18 Agustus 1945 sampai kepada 1949. Yang dipakai adalah hukum yang dipakai atau hukum dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, berarti sudah semua ya jawabannya tentang tugas yang kemarin, yang undang-undang yang pertama.
kemudian masuklah Belanda kembali. Jadi gini, Belanda itu sangat senang kalau Indonesia terpecah, maka Belanda akan mudah masuk ke Indonesia. Nah, pada waktu itu kondisi Indonesia itu memang banyak terjadi pergolakan, pemberontakan di mana-mana. Contoh, ada pemberontakan oleh MUSO atau PKI ya, atau komunis. Kemudian ada pemberontakan dari apa namanya, Permesta, kemudian ada DII, TII, ya, negara Islam dan lain-lain. Itu makanya Belanda mudah masuk, kemudian bisa merusak dan ingin menjajah kembali Indonesia. Dan akhirnya Belanda masuk dan membentuk negara. Kenapa di sini dikatakan negara boneka? Karena pada waktu itu negaranya itu dijalankan dari jauh dari Belanda sana. Di sini ada negara Sumatera Timur, mungkin kemarin catat ya, ada 8 negara ya. Ada Pasundan, ya, ada Jawa Timur dalam negeri ya. Nah, Jawa Timur dalam negeri, dan ini ada di ibu kotanya, kalau NKRI tetap ada ya, ibu kotanya di Yogyakarta pada waktu itu. Dan akhirnya tercetuslah agresi militer ke-1 dan ke-2. Ini ada filmnya ya. Ini filmnya tentang Jenderal Sudirman. Nantilah kita nonton bareng-bareng ya. Saya taruh di YouTube kalau nonton. Kalau mau. Nah, kemudian Belanda itu terkenal dengan kepintarannya untuk melakukan lobby ataupun apa namanya, rapat-rapat gitu ya. Nah, di sini ada KMP, ya, pesertanya. KMP ini adalah konferensi meja bundar. Di sini ada Wakil RI, kemudian ada Gabungan Negara Boneka ya, atau BFO disebut Negara Boneka, dan Komisi PBB sendiri ya untuk Indonesia. Dan setelah itu hasilnya ya didirikanlah negara Republik Indonesia Serikat. Nah, kalau serikat berarti bentuk negaranya adalah federal ya, federal. Berarti kayak Amerika, nggak pakai provinsi. Nah, kalau di Amerika itu nggak pakai provinsi. Kalau Indonesia kan pakai provinsi karena negara otonom. Nah, kalau di Amerika itu negara bagian. Dan bukan nggak pakai provinsi. Jadi di sana dia terbagi pemerintahannya. Yang terpusatnya tetap di Amerika ya. Dan kemudian tanggal 27 Desember itu berlakulah konstitusi RIS. Maka Undang-Undang Dasar 45 tadi tidak berlaku. Undang-Undang Dasar 45 lagi tidak berlaku. Yang 45 tadi yang sudah diresmikan di tanggal 18 Agustus 1945, ya kan? Nah, di sini berarti tentang hukum. Nah, di sini tentang pemerintahan. Ya. Ini masih tentang hukum ya. Dan isi dari konstitusinya RIS itu ataupun hukum tentang Republik Indonesia Serikat adalah Mukadimah 4 ya. Kemudian ada batang tubuh, ada 6 bab dan 197 pasal. Berarti ini tentang hukum. Di sini. Dan kemudian pasal 1 ayat 1, RIS yang merdeka dan berdaulat adalah negara. Ya, berdaulat berarti tentang pemerintahan ya. Daulat itu artinya apa, Pak? Daulat itu artinya kekuasaan. Ya. Dan kemudian hukum yang demokratis untuk berbentuk federasi. Nah, ini bentuk federasi berarti tentang pemerintahan. Ya. Jadi ada semua di sini tentang hukum, tentang pemerintahan. Oke, yang kedua beres. Kita lanjut. Ini ngejar waktu ya. Cepat sekarang. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan dulu ini. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nah, ini ya. Pada ini lanjutannya tadi ya. Di sini ada negara RIS, terdapat negara bagian. Nah, ini pemerintahan, kemudian ibu kota Yogyakarta yang seperti saya katakan tadi, tentang pemerintah, dan sistemnya parlementer. Jadi di dalam ataupun di dunia itu ada 2 sistem. Kalau kita sekarang itu menggunakan sistem pemerintahan yang namanya presidensial. Ya.
parlementer itu rata-rata dia sistemnya kerajaan. Ya, jadi parlementer sistemnya itu dia sistem kebanyakan dipakai oleh kerajaan seperti Malaysia, kemudian seperti Brunei Darussalam, Belanda, Inggris, kemudian Italia. Nah, itu dia menggunakan parlementer. Kenapa? Di situ kepala negara dengan kepala pemerintahan itu beda fungsi. Nah, kalau di dalam parlementer, ya, saya tulis di sini PM saja, ya, bisa nanti ditulis, ya. Parlementer berarti di sini ada dua, ya. Kalau presiden, dia bentuknya adalah kepala negara, ya. Kepala negara atau KN, dia hanya sebagai simbol. Simbol. Oke. Di sini kepala negara hanya sebagai simbol. Dan yang menjalankan pemerintahan siapa? Ada namanya Perdana Menteri. Ya, yang menjalankan pemerintahannya Perdana Menteri. Ini pemerintahan, ya. Ya, pemerintahan. Mudah-mudahan nanti ingat. Tahu nanti mau ngambil hukum, mau ngambil pemerintahan. Nah, yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kepala negara itu hanya simbol. Contohnya itu kepala negara namanya kaisar, ya. Ada kaisar, ada kemudian ada ratu, ya. Kayak Belanda itu ratu, ya. Kemudian raja seperti di Arab Saudi, ya, Raja Salman, Ratu Elizabeth. Nah, itu dia hanya sebagai simbol. Kayak Thailand. Thailand itu kepala negaranya santai-santai aja, keliling, naik pesawat, hura-hura begitu kan. Misalkan begitu, ya. Nah, itu santai saja. Nah, kenapa? Kenapa? Karena dia hanya sebagai simbol. Ini kalau menggunakan sistem pemerintahan. Nah, kalau di pemerintahan itu PM atau Perdana Menteri yang megang pemerintahan. Di sana ada menteri-menterinya juga, gitu, ya. Ada dua, ya, yang menjalankan. Nah, berbeda dengan kalau itu pada waktu itu, ya. Nah, kalau saat ini Indonesia menggunakan namanya presidensial, ya, bukan presidennya sial, ya. Ini sistemnya aduh, mah tulisanku. Nah, ya, ini sekali-sekali nanti pakai pinjam mousepad, ya. Pen table-nya Pak Iman ini, presiden sial. Nah, sial. Nah, ini, ya, sistemnya namanya presidensial. Nah, bisa dibaca, ya. Ya, mohon maaf ini, ya, memalukan sekali ini. Nanti sekali-sekali pinjam Pak Iman ini, pen table-nya dari sekolah sih ada. Presidensial itu sistem pemerintahan juga. Jadi ada dua sistem, ya. Tadi ada dua sistem, presiden parlementer dan presidensial. Nah, di sini kepala negara sebagai kepala pemerintahan, ya, pemerintahan dan sebagai simbol. Nah, jadi ada dua dia. Jadi dalam satu orang memegang dua. Jadi sebagai pemerintahan dan simbol. Dan di sini dibantu oleh menteri tadi itu, ya, bentuknya. Ya. Nah, ini ada dua sistem yang perlu kalian ingat tadi. Yang pertama ada sistem parlementer dan presidensial. Di dunia ini cuma ada dua sistem itu aja. Ya. Oke. Sudah, ya, ini tentang pemerintahan, ini tentang pemerintahan, ini tentang pemerintahan. Dan di dalam RIS presiden tidak dapat diganggu-gugat. Ini tentang pemerintahan, ya. Menteri-menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan tentang pemerintahan. Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, ya, seperti saya bilang tadi, karena bentuknya sistemnya adalah parlementer, maka pemerintahan atau kepala pemerintahannya oleh Perdana Menteri atau disebut PM. Contoh negaranya Inggris, Belanda, Inggris ratu, Belanda ratu, kemudian Jepang kaisar, ya. Malaysia raja, kemudian ada Brunei, ya, Brunei juga raja, Arab juga raja, ya, gitu, ya, Arab Saudi. Indonesia presidensial, ya. Kalau kepala negaranya yang sistem seperti ini, ratu, raja, kaisar, itu nggak bisa.
Orang-orang seperti kita, orang-orang biasa nggak bisa jadi kepala negara. Ya, itu mimpi saja. Ya, kalau anak kecil sekolah mimpinya jadi apa? Jadi kepala negara. Nggak mungkin. Nah, kalau Indonesia mungkin. Ya. Oke, Nando. Mana Nando? Nah, nah ngecek sambil saya ambil ngecek ini. Karena materinya susah loh ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini, ya. Ini sulitnya gitu ya. Kemudian lembaga negara terdiri dari presiden, menteri, senat, DPR. Nah, berarti ini tentang pemerintahan. Ya. Nah, itu adalah yang ada di dalam RIS. Ya, nanti bisa dicek. Ya. Jadi kalau bisa minta slide sama saya ya. Atau lihat videonya nanti saya masukkan. Ini saya masukkan ke YouTube. Udah saya record itu. Berarti nanti kita lihat slide-nya di YouTube aja ya kan, Pak? Nah, bisa. Terserah kalian. Saya sudah nonton, Pak, videonya, Pak. Ini belum saya tampilin. Ini belum pernah ini. Saya sudah pasti pernah lihat di notifikasi YouTube saya, Pak. Enggak Pak, pernah saya ada masuk. sudah Bapak rilis. Itu lain lagi. Kan? Video pernah lain. masuk, Pak. Ya, video lain. Ya kalau nonton. Yang lainnya banyak. Ah, bohong. Kenapa ini? Waktunya lama ya, kalau main game memang sebentar. Apalagi materinya ini ya, berat ya. Sakit mata. Kita lanjut saja ke UDS 9050. Nah, setelah RIS 1 tahun nggak cocok di Indonesia, akhirnya diganti kembali menjadi ini. Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli ya. Oke, jadi diganti dan akhirnya ini yang paling sangat terkenal ya, dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang 45 ya. Nah, Pak, UUDS itu apa, Pak? Undang-Undang Dasar sementara. Oke. Nah, pada waktu itu karena negara kita baru mau kembali kepada undang-undang ataupun kepada terahnya orang Indonesia, kemudian digunakanlah UUD sementara ini, ya, undang-undang sementara. Pada waktu itu Soekarno mungkin belum berpikir bahwa gampang saja, coba kita langsung kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Ya, asli ya. Asli ini bikinnya nggak kaleng-kaleng ya. Dirapatkan oleh 2 organisasi, dirapatkan oleh Dukurik Sejumbe, Cosakai, dan Inkai. Dan kemudian dibentuklah konstituante oleh Presiden Soekarno. Konstituante ini untuk membuat undang-undang dasar baru, ya. Nah, setelah apa? Setelah RIS dan RI sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Ini tentang pemerintahan. Ya, di dalam tahun ini sebelum 17 Agustus ya, dibentuklah kesepakatan, ya, ini ya. Oke, 15 Agustus dan berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Oke, tentang hukum ya. Nah, ini tentang hukum, isinya dari UUDS ini ya. Nah, ya, hukum ini. Kemudian sama ya. Ini diganti yang tadi berbentuk federasi, di sini ganti kesatuan ya, tentang pemerintahan. Kemudian masih sistemnya menggunakan parlementer. Coba saya mau coba ini. Ferdinand, coba jelaskan tadi tentang sistem pemerintahan parlementer. Saya mau dengar. Kameranya saya ke Ferdinand dulu. Ferdinand? Ya, Pak. Oke, silakan. Kenapa, Pak? Coba kamu jelaskan sistem pemerintahan parlementer tadi. Gak perlu kita ulang 2 kali Zoom-nya. Kita bebas Zoom-nya. Sampai besok ya nggak apa-apa. Bayar nggak, Pak? Boleh, Pak? Bayar. Pipis aja bayar, apalagi aplikasi. Ngeri. Ayo coba. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, tinggal di min. Bapak bayar pakai daun nggak, Pak? Mas, kamu meremehkan sih. Masa bisa beli UC, nggak bisa beli aplikasi kan gitu. Tapi saya nggak pernah sih. Kan ini aplikasinya kan, Pak. Coba Surya sistem parameter, coba. Oke, nggak bisa ya, kita min saja. Belum jawab, Pak. Langsung jawab tuh, orang dijelasin tadi kok.
Oh, Oke, ganti ya. Kelamaan ini apa namanya? Waktu-waktu. Oke, kita dengarkan siapa ini ya yang kelihatannya lagi fresh gitu kan, mukanya fresh gitu kan. Oh, kita coba. Nando. Halo Nando. Ini yang saya tanya biasanya nggak bisa jawab ya. Oke, nggak bisa ya. Ini cuma mau bikin min-min aja sih karena mau ulangan ya, mau PTS karena nggak ada yang efektif kayak gini. Coba kita ke temannya Nando. Surya sudah. Alpa Nuriski ya kan gantian. Ganti. Ferdinand sudah. Ini tim-timnya ya. Squad. Apa itu, Pak? Nah, oke. Sistem kah, Pak? Parlementer kah, Pak? Ya, oke. Coba kita dengarkan Sistem Bapak pemerintahan. Rizky. Siap. Sistem pemerintahan. Apa sistem pemerintahan kan ada dua, parlementer sama presidensial. Ya toh? Nah, parlementer itu seperti kerajaan. Apa ya? Presidensial itu pemimpin negaranya itu presiden. Seperti Indonesia. Terus? Kalau parlementer itu raja atau ratu. Terus? Kayak Arab. Ya. Terus siapa yang jalankan pemerintahannya? Jadi siapa yang menjalankan pemerintahannya? Presiden sama raja. Presiden sama raja. Bapak nge-vape ya? Nge-vape apa? Minum mau nge-vape. Nggak bisa. Ya dah. Presiden sama raja sama aja itu ya. Coba kita ke Bapak Andre Wijaya. Cewek-ceweknya nanti ya. Andre Wijaya. Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau parlementer kok nggak salah tadi kepala pemerintahannya itu apa ya? Apa ya? Lupa ya. Pak, parlementer tuh PM jadi apa tuh pemegang kekuasaan jalannya pemerintahan gitu. Oh iya, nah itu bisa. Sudah searching tadi ya. Parlementer itu, Pak, Saya lagi nunggu roti para Bapak. penting dalam pemerintahan. Siapa ini? Siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai langsung 90 untuk efektif. Nggak ada yang bisa jawab? Oke, sudah. Kita lanjut ke sistemnya ya, parlementer. Oke. Sayang sekali tidak bisa jawab. Oke. Di sini di dalam UUDS, presiden dan wakil presiden ditegaskan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Dan di sini ada lembaganya ya, ini tentang pemerintahan Mas ya. Lembaga negara itu tentang presiden dan wakil presiden dan dewan pengawas keuangan. Oke ya, ini tentang pemerintahan Mas ya. Lanjut ya, tinggal 10 menit. Kita lihat saja, lanjut. Nah, tadi yang saya bilang tadi, Bung Karno itu membuat konstituante atau presiden saat itu membuat konstitusi untuk membuat undang-undang dasar. Tetapi konstituante tidak bisa membuat undang-undang dasar 45 yang diharapkan. Akhirnya konstituante dibubarkan ya. Dan kemudian akhirnya Soekarno memutuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini yang asli ya. Bingung kan? Sudah berjalan 5 tahun dan akhirnya kembalilah kepada Undang-Undang Dasar dan ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, kembali kepada ini sampai kepada tahun 99 ya, sebelum diamandemen atau era reformasi. Ya, di sini dekret presiden menetapkan pembubaran konstituante, berlakunya ini dan pembentukan MPRS dan DPAS. Ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara ya.
Oke, yang down nggak apa-apa. Nanti saya kasih recordnya ya, tinggal dilihat lagi penjelasannya. Oke, kita lihat lanjut ke pada undang-undang selanjutnya. Oke, pada masa pemerintahan Orde Lama, di sini Undang-Undang Dasar 45 itu ada 2 orde ya, ataupun era. Di sini ada era lama dan era baru. Era lama ini masih kepada Soekarno. Karno. Nah, kalau era baru itu ada di pada Soeharto. Ya, ini estafet kepemimpinan ya, ganti Hokage-nya ganti ya, Soeharto ya. Hokage-nya diganti. Nah, dan ini beda caranya. Dan di sini adalah penggunaannya jelas sama-sama menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus ya. Ya, dia menggunakan yang lama. Dan sampai saat ini juga menggunakan lama ya, pasti, tapi cuma di amandemen doang. Nah, di sini ada pada masa pemerintahan Orde Lama ya. Di sini bisa kita baca sendiri. Sering terjadi penyimpangan bertentangan dengan Undang-Undang 45, berpindah terlalu terpusat ya, daerah-daerah merasa tertinggal, makanya daerah-daerah itu banyak yang berontak, dan akhirnya muncullah pemberontakan ya, salah satunya pemberontakan DITI, Permesta, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga pemberontakan dari G30 SPKI sebelum Soekarno diturunkan atau diganti dengan Soeharto ya. 1965 tercetus perang, akhirnya 1966 Soekarno dikeluarkan dan masuklah Soeharto sebagai presiden baru di era baru, Orde Baru ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, kalau tidak tahu silakan tanya ya, kalau tidak mau tahu ya nggak apa-apa. Nah, ini adalah zamannya sudah Soeharto ya. Zaman Soeharto di sini sudah melaksanakan dengan murni dan kesekuen, dan dominannya kesekuen presiden melemahkan kontrol DPR ya. Dominannya presiden kekuasaan itu lemahnya kontrol DPR. Kenapa? DPR nggak berani, tapi kekuasaannya presiden itu luar biasa. Dan di sini sudah menggunakan sistem presidensial ya, di mana presiden juga sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Di sini Orde Baru itu bertekad ya, makanya Soeharto di bidang pembangunan ya, atau disebut dengan Bapak Pembangunan. Dengan apa? Dengan programnya namanya transmigrasi. Ya, transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Jadi pendudukan di seluruh Indonesia itu merata. Ya, jadi dibangun ada orang-orang Jawa yang di Jawa itu dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Sumatera, dikirim ke Papua, itu untuk meratakan berpenduduk. Jadi penduduk terbesar di Indonesia itu memang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Dan di situ memang besar penduduknya, dan pada waktu itu ditransmigrasikan oleh Soeharto yang mau dan yang sudah berkeluarga, dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih usaha ya, atau sawit atau perkebunan karet dan lain-lain, dan akhirnya berhasil sampai sekarang. Makanya kalau orang Jawa itu ada dari Sabang sampai Merauke, karena apa? Karena program ini ya. Jadi tapi semua orang Jawa itu tidak semuanya transmigrasi ya, dia migrasi sendiri ya. Kalau sendiri itu namanya migrasi. Nah, kemudian datanglah ke Indonesia, ke daerah-daerah, dan akhirnya berkembanglah setiap daerah tersebut. Makanya Soeharto disebut ataupun dipanggil, diberikan julukan Bapak Pembangunan karena merata ya, mulai merata. Pada waktu itu luar biasa, Kalimantan gelap ya, Sulawesi gelap, apalagi Papua ya gitu ya. Kalau malam hari luar biasa, tapi sekarang kan sudah luar biasa ya. Tapi program itu sudah, dan kemudian program yang andalan setelahnya karena ledakan penduduk ya, atau human error di Jawa luar biasa, makanya dikeluarkan program KB, keluarga berencana. 2 anak cukup kalau sekarang ya. Nah, dan ini adalah reformasi. Nah, reformasi ini sendiri ya, ini setelah Orde Baru turun ya, Soeharto mengundurkan diri ketika pecahnya mahasiswa turun ke jalan, masyarakat turun ke jalan,
dan akhirnya Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie menggantikan presiden pada waktu itu Soeharto, yang mana Soeharto mendapatkan komplain dari mana-mana karena memang Soeharto itu bertahta selama 32 tahun. Cukup lama. Sedangkan kalau Soekarno 20 berapa tahun? Dia 1945 sampai 1966. Nah, itu ya. Jadi itu. Dan kemudian setelah mengalami penurunan dan akhirnya terjadilah amandemen. Dan di sini ada 3 presiden ya. Ada Habibie ya. Habibie, kemudian di sini ada Abdurrahman Wahid ya. Kemudian di sini ada Megawati. Nah, di sini ada 3 presiden di dalam amandemen ini. Akhirnya menuju kepada reformasi. Setelah B.J. Habibie kemudian dilakukan pemilihan umum ya, dipilih oleh DPR, anggota DPR akhirnya dipilih, ditentukan dan hasilnya dimenangkan oleh Gus Dur, Ketika itu Gus Dur terjadi banyak pergolakan, dianggap banyak menghabiskan uang negara, akhirnya diturunkan oleh MPR yang dipimpin pada waktu itu, ketua MPR-nya adalah Amin Rais, dan akhirnya digantikan oleh Megawati peserta kedua. Nah, dulu kan Abdurrahman Wahid menang juara 1, yang juara 2-nya adalah Megawati. Berarti kan Megawati kalah toh. Akhirnya Abdurrahman Wahid diturunkan, Gus Dur diturunkan, digantikan ke peringkat 2 atau Megawati. Ya, akhirnya terjadi dan akhirnya ada pemilihan umum lagi di tahun 2004. Ya, ini adalah 2004 ini adalah titik balik demokrasi kita. Kenapa? 2004 adalah tahun pertama orang Indonesia memilih presiden. Kalau dulu pemilihan presiden hanya diwakilkan oleh orang-orang yang di DPR. Nah, mulai tahun 2004 bisa kita pilih sendiri sampai sekarang. Jadi kalau kita pilih presiden tuh suara kita sangat berharga. Nah, di sini dimenangkan oleh SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono ya, dan sampai 2 periode dan akhirnya digantikan oleh presiden sekarang Jokowi. Oke. Kenapa Nando? Ada pertanyaan? Ya itu tentang anunya ya, tentang pemerintahannya. Oke, itu cukup dari saya. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ada pertanyaan. Saya tidak akan memberikan tugas ya, nanti aja. Pak. Nilainya udah dibagiin nggak? Nilainya mau dibacain? Boleh, Pak. Saya anu aja ya. Kita pertemuan minggu depan aja saya bacain ya, karena ada di Excel ya. Dan sudah pada dikumpul semua nilai-nilai. Sebenarnya kita PTS itu minggu depan. Tapi kita undur. Kita undur tanggal 21. Ya. Sebenarnya minggu depan. Diundur. Sebenarnya kan ya karena seperti ini. Materi saya aja belum selesai. Banyak guru-guru yang lain belum selesai kan. Dan tanggal 21 hari Senin ya. Jadi nggak jadi hari Senin minggu depan. Nah, ini aja bab 2 kita aja belum selesai dan belum ulangan juga. Oke ya, dari segitu dari saya. Nanti saya masukkan ke YouTube saja untuk filenya. Yang mau slide-nya silakan japri saya, nanti saya kasih. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, segitu dari saya. Silakan istirahat ya. Selamat pagi, Ngaudaya.